Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan di dunia dan akhirat. Di sebuah kota kecil yang diabadikan dalam lembaran sejarah, terdapat seorang lelaki mulia yang memiliki harta dan kedudukan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk desa. Di tengah-tengah desa tersebut, berdiri sebuah rumah mewah dan bagus, yaitu milik Haji Arif, yang menandakan kemegahan dan kekuasaannya. Akan tetapi, di balik pintu-pintu rumah itu, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengubah takdir mereka semua. Lelaki tersebut, dengan niat yang tulus dan penuh kasih sayang membeli seorang budak asal India, yang kemudian diberi harapan dan dididik dengan tradisi Islam yang kental. Ini menciptakan hubungan seperti antara seorang ayah dan anak. Namun takdir membawa mereka melalui jalan yang penuh liku-liku dan duka cita. Nafsu akhirnya membuat kelakuan nakal budak itu mengubah kedamaian menjadi tragedi kelam. Desas-desus dan omongan orang-orang mulai merayapi sudut-sudut desa, membuka babak baru dari kisah yang akan selalu dikenang sebagai pelajaran tentang cinta, pengkhianatan, dan hikmah yang tersembunyi. Di balik penderitaan di pinggiran desa yang tenang, terdapat sebuah rumah besar yang menjulang gagah, menjadi simbol kemakmuran dan pengaruh di dalam rumah itu. Tinggallah seorang lelaki mulia, yang dihormati oleh banyak orang. Orang itu bernama Haji Arif. Dia adalah pemilik seorang budak muda yang bernama Samer. Budak itu datang dari India dengan kulit sawo matang. Haji Arif tidak hanya memperlakukan Samer sebagai seorang budak, tetapi juga sebagai anak angkat yang telah dididik dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islam yang mendalam. Di sisi lain, Laila istri Haji Arif juga melihat Samer sebagai seorang teman yang selalu siap membantu ketika ada kesulitan. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Haji Arif dan Samer duduk di teras rumah, memulai hari mereka dengan belajar Al-Quran dan hadis. Udara pagi yang sejuk memberikan latar yang sempurna untuk setiap kata dan ajaran yang disampaikan oleh Haji Arif. Samer, selalu ingatlah bahwa setiap orang akan diuji oleh Allah dengan cobaan dan godaan. Ini adalah ujian bagi keimanan dan keteguhan hati kita, kata Haji Arif dengan suara lembut namun penuh otoritas. Samer menundukkan kepala. Iya Tuan, saya akan selalu mengingatnya dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran yang Tuan sampaikan. Hari demi hari berlalu, dan ikatan di antara Haji Arif, Laila dan Samer semakin kuat. Namun dalam keheningan, Samer mulai merasakan perasaan aneh yang muncul setiap kali melihat Laila, nyonya muda yang seharusnya ia hormati. Ini adalah perasaan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Suatu malam ketika rumah dalam keheningan, Laila terbangun dan memutuskan untuk berjalan-jalan di koridor rumah besar mereka. Ia menemukan Samer duduk sendiri di tepi jendela, tatapannya kosong memandangi bulan. Samer, panggil Laila dengan lembut, mengapa kau tidak tidur? Apa yang sedang kau pikirkan? Samer terkejut dan berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tidak nyonya, saya hanya sedang merenung. Laila mendekat dan duduk di sampingnya. Kau tahu Samer, kau bisa berbicara padaku, kita adalah keluarga. Mereka mulai berbicara berbagi pikiran dan perasaan, dalam dialog yang tampaknya semakin memperkuat ikatan antara mereka. Namun, seiring berjalannya waktu pertemuan dan percakapan mereka semakin sering dan intens. Samer merasa terombang-ambing dalam lautan emosi yang sulit dijelaskan. Kemudian pada suatu hari, yang tak terduga saat Haji Arif pergi dari rumah, semua drama tragis terungkap dalam rumah besar itu. Detik demi detik berlalu, badai yang mengerikan tiba-tiba muncul, mengubah arah takdir yang awalnya damai menjadi gelombang kemarahan dan dendam. Samer, apa yang telah kau lakukan? Teriak Haji Arif dengan mata merah dari kemarahan ketika ia menemukan kebenaran yang pahit tentang hubungan antara Samer dan istrinya. Ia melihat Samer sedang berbaring di atas tubuh istrinya, hanya dengan sehelai kain yang menutupi bagian bawah tubuh. Kenikmatan panas
yang awalnya mereka rasakan mendadak berubah menjadi rasa penyesalan. Perasaan saling pengertian dan kasih sayang yang dulu ada dalam rumah itu, kini telah digantikan oleh rasa pengkhianatan dan kehancuran. Babak baru dalam kisah ini pun dimulai, semua babak yang akan membawa pelajaran pahit tentang nafsu, cinta, dan kepercayaan. Rumah yang dahulu penuh kehangatan, kini terasa seperti lautan duka dan kesedihan. Sebuah hukuman yang kejam telah diberikan kepada Samer sebagai akibat dari perbuatannya, yakni dengan memotong kelamin Samer. Meskipun hati Haji Arif dipenuhi oleh ombak kekecewaan dan pengkhianatan, ia juga menyesal atas tindakannya yang tergesa-gesa. Haji Arif, kata Laila dengan suara gemetar. Apakah kita sudah mengambil keputusan yang benar? Kita telah kehilangan seorang anak. Mata Haji Arif berkaca-kaca, kita terlalu terbawa emosi Laila. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini semua, tetapi kita harus berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk. Haji Arif segera meminta maaf kepada Samer dan merawat luka-lukanya. Sementara itu, Samer yang kini lemah dan penuh dengan sakit serta dendam, merenung dalam-dalam penderitaannya, dia mulai merencanakan balas dendam. Di keheningan malam, ia membangun dialog dengan dirinya sendiri, berbicara kepada bayangan kegelapan yang menggoda jiwanya. Mereka telah mencuri kehormatanku, tetapi aku tidak akan berdiam diri, bidiknya perlahan. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang telah aku alami. Waktu berlalu, dan Haji Arif harus pergi meninggalkan rumah untuk urusan tertentu. Haji Arif tidak lagi khawatir meninggalkan istrinya, karena Samer sudah tidak memiliki benda tumpulnya lagi. Samer yang telah mendapatkan kekuatannya kembali, melihat ini sebagai peluang, dengan langkah mantap dan penuh niat balas dendam. Ia mendekati kamar anak-anak Haji Arif. Dua mata kecil yang penuh kepolosan memandangnya dengan penuh kepercayaan. Kalian mau bermain? Tanya Samer dengan senyum manis yang menyembunyikan niat jahatnya. Anak-anak itu dengan ceria mengangguk, tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Dengan cepat Samer membawa mereka ke lantai atas, ke sebuah kamar terpencil dengan balkon terbuka. Ketika Haji Arif kembali, rumah terasa hening dan sunyi. Rasa ketakutan dan kegelisahan mulai menghantuinya. Dengan cepat ia mencari-cari keberadaan anak-anaknya. Ketika Haji Arif menemukan mereka di lantai atas bersama Samer, detak jantungnya hampir berhenti saat melihat Samer bersiap-siap untuk melemparkan salah satu anaknya dari lantai atas. Samer, apa yang kau lakukan? Lepaskan mereka, teriak Haji Arif, suaranya penuh ketakutan dan kemarahan. Tuan, sepertinya ini saatnya Anda untuk membayar hutang, kata Samer dengan nada dingin. Kau akan merasakan apa yang telah kurasakan. Ingatlah Allah Samer, jangan lakukan ini, teriak Haji Arif dengan harapan. Tuan harus membuat pilihan, atau kau akan kehilangan segalanya, ancam Samer dengan tatapan tajam. Ambil pisau dan bawa kemari. Dalam keputusasaan dan kebingungan, Haji Arif akhirnya mengambil keputusan yang pahit dan tragis. Keputusan ini akan mengubah takdirnya dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati dan jiwa mereka. Udara seakan terisi dengan ketegangan dan ketakutan yang mencekam di ambang putus asa. Haji Arif berdiri dengan pilihan tragis. Di depannya terdapat sebilah pisau yang menentukan nasibnya, telah digenggam erat di dalam tangannya. Samer, dengan wajah dingin dan mata yang memancarkan dendam, berdiri di tepi loteng, mengancam dua nyawa yang tak berdosa. Tuan harus membuat pilihan antara harga diri dan darah keturunan Tuan, ujar Samer dengan suara berat. Tubuh Haji Arif gemetar, tangisannya mengalir seperti air terjun yang tak berhenti. Samer, kau telah menjadi bagian dari keluarga ini. Mengapa kau melakukan ini? Rintih Haji Arif mencoba mencari keadilan dalam hati Samer. Kau telah merampas sesuatu yang tak tergantikan dariku Tuan, kini saatnya aku membalas, jawab Samer dengan dingin. Haji Arif memohon kepada Samer, biarkan mereka pergi Samer, lakukan apa saja padaku, tapi biarkan mereka hidup. Samer menatapnya tanpa berjuang dengan dirinya sendiri, tetapi dendam sudah tumbuh dalam diri Samer.
Lakukan apa yang aku perintahkan Tuan, dan mungkin saja mereka akan selamat. Aku menginginkan agar Tuan memotong kelamin Tuan sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam, dan hati yang penuh perjuangan, Haji Arif memenuhi permintaan Samer. Air mata Haji Arif mengalir, tercampur darah dan penuh pengorbanan. Dalam usaha terakhir untuk menyelamatkan apa yang tersisa dalam keluarganya, kemudian dalam sekejap mata, tragedi itu pun terjadi. Haji Arif jatuh berlutut, meratapi nasibnya yang sangat tragis ini. Kemudian Samer membuat keputusan yang lebih mengerikan. Dengan melemparkan anak yang tidak berdosa itu dari atas loteng yang tinggi, dalam ruangan itu pun dipenuhi dengan tangis dan jeritan dalam kepedihan. Suasana keheningan pun mencekam, menggantikan suasana keramaian dan kebahagiaan sebelumnya. Samer menatap Haji Arif dan berkata, "Sekarang kita sama Tuan. Kita sama-sama telah kehilangan, dan kita sama-sama tidak berketurunan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua." Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.